Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Semua sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bunda orang tua murid Al-Jannah Bun? Oh bukan. Ya alhamdulillah. Di pagi hari alhamdulillah ini sudah cerah ya. Tadi saya pun berangkat dari rumah itu hujan. Ayah Bunda merasakan ya hujan mungkin di berbagai titik sekitar Cibubur. Nah ini alhamdulillah pun sudah reda. Memang semoga Allah mudahkan untuk semua jamaah bisa datang ke sekolah IAS Al-Jannah. Nah ini sebelum memang acara dimulai akan ada informasi sedikit. Mungkin ini disampaikan kepada bunda-bunda sekalian yang mungkin memang belum mengetahui sekolah IAS Al-Jannah. Mohon maaf sebelumnya, saya tahu apakah di sini ada yang bukan merupakan orang tua siswa Al-Jannah? Oh banyak ya Bun. Sekitaran Cibubur Bun. Oke, ya. Alhamdulillah pun juga banyak juga dari orang tua siswa Al-Jannah karena memang kebetulan saat ini kami sedang siswa kami sedang ujian, jadi mungkin Bunda yang mengantar sambil menunggu gitu ya. Jadi ada waktu bermanfaat. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada pengurus MT Hairunisa yang mana memang ini bagian dari DKM Masjid Salamah. Masjid Salamah itu adalah masjid yang berada di sekolah IAS Al-Jannah di atas kita ini, dan ini termasuk juga bagian dari Masjid Salamah. Alhamdulillah juga MT Hairunisa itu sangat-sangat aktif untuk memberikan kegiatan buat bunda-bunda sekalian karena memang selama pandemi kajian ini kita lakukan secara online saja, dan semoga kedepannya ini kemarin dapat informasi dari MT, insya Allah akan mulai lagi untuk kajian secara offline. Bismillah ya Bun, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, kita semua juga selalu dalam keadaan mau menuntut ilmu gitu ya Bun ya. Waktu ada, tapi kalau tidak ingin atau tidak ada keinginan tidak berangkat-berangkat gitu ya. Nah nanti insya Allah setelah ini pun akan ada informasi dari MT, kajian yang akan rutin kembali dilakukan secara offline. Dan juga terima kasih kepada manajemen Maskanul Hufaz yang mana memang sudah bekerja sama untuk bisa mendatangkan Mbak Oki atau Kristiana Dewi ini. Penasaran Bun ngelihat langsung? Penasaran? Jadi biasanya hanya lihat di YouTube atau di TV, ini penasaran lihat langsung ya Bun ya. Nah insya Allah nanti memang akan sebentar lagi akan hadir untuk bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Nah ayah bunda, informasi yang ingin saya sampaikan adalah kita saat ini berada di sekolah IAS Al-Jannah, Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Mungkin yang sebelumnya atau bukan orang tua siswa baru sudah tahu sekolah IAS Al-Jannah Bunda? Sudah tahu ya? Nah karena memang alhamdulillah jika memang sekitaran Cibubur insya Allah sudah paham keberadaan sekolah IAS Al-Jannah. Sekolah IAS Al-Jannah ini memang kami mulai memberikan pendidikan untuk usia dari pradasar, yaitu dari umur 1,5 tahun sampai dengan level SMA. Alhamdulillah pun memang semuanya berada dalam satu area. Jadi gedung untuk SD, untuk TK, SD, SMP, SMA semuanya dalam satu area. Dan insya Allah walaupun tadi walaupun Bunda tadi baru pertama kali melihat, mungkin ada sebagian orang yang merasa mana sih Al-Jannah kok dari luar kayaknya kecil gitu. Tapi pas masuk subhanallah ya. Nah memang ini fasilitas-fasilitas pun yang kita berikan ini untuk mendukung seluruh pembelajaran siswa-siswi.
Nah, sekolah IAS Al-Jannah ini memang bukan sekedar sekolah biasa. Jadi bukan hanya berfokus untuk memberikan edukasi secara akademis. Jadi memang sekolah IAS Al-Jannah itu mempunyai 3 pilar. Yang mana pilarnya adalah Islam, alam, dan sains. Nah, ketiga pilar ini ingin untuk membentuk karakter setiap siswa. Jadi kami memberikan pendidikan tidak hanya pendidikan secara akademis, tapi juga pendidikan untuk mereka membentuk karakter yang unggul sesuai memang Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak hanya itu ayah bunda, tapi memang sekolah IAS Al-Jannah pun juga mengedepankan bagaimana mengembangkan potensi anak didik. Jadi kami tidak mengotak-ngotakan anak didik. Kami melihat semua siswa itu punya potensi yang berbeda-beda, betul. Namun kami menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi di sekolah IAS Al-Jannah. Dan juga kami punya program bagaimana kami bisa mengembangkan potensi tersebut. Jadi program-program sekolah dari pradasar, SD, SMP, dan SMA itu semuanya berkesinambungan. Jadi makanya memang kami harapkan untuk siswa yang sudah mendapatkan pendidikan dari pradasar itu melanjutkan untuk ke level selanjutnya di sekolah IAS Al-Jannah agar tuntas programnya. Nah, memang kalau saya bicara pasti akan panjang karena ini sudah akan mulai. Ayah bunda silakan lihat di media sosial sekolah IAS Al-Jannah untuk melihat program-program atau kegiatan yang memang diberikan oleh sekolah IAS Al-Jannah. Nanti insya Allah ayah bunda silakan buka di YouTube sekolah IAS Al-Jannah ada, atau websitenya sekolah IAS Al-Jannah ada, sekolahaljannah.com, atau di IG-nya Al-Jannah sekolah IAS Al-Jannah. Insya Allah lengkap. Nah, jika ayah bunda ingin tahu informasi lebih lanjut, saya pengen nanya langsung, silakan dapat menghubungi 0821 2500 6000. Ayah bunda bisa dapatkan nomor tersebut di media sosial sekolah IAS Al-Jannah. Mudah, searching saja di media sosial, insya Allah langsung keluar sekolah IAS Al-Jannah, IAS ya bun. Nah, itu saja bunda, karena memang ini nanti acara akan dimulai. Terakhir dari saya, ada 2 kegiatan yang mungkin bisa diikutsertakan oleh ayah bunda. Yang pertama adalah saya pengen tahu dulu gimana sih belajar di sekolah Al-Jannah. Silakan ikuti free trial. Itu kami bisa buka kapanpun, kecuali libur ya bun. Itu kita bisa buka untuk Ananda bisa secara langsung merasakan belajar di sekolah IAS Al-Jannah. Dan yang kedua, kami ada program Green Activity. Karena alhamdulillah sekolah IAS Al-Jannah sudah mencapai 20 tahun memberikan atau amanah untuk mendidik anak-anak, itu kami ingin bermanfaat untuk sekitar. Oleh karena itu kami mempunyai program yang kami sebut memang program sosial atau responsibility school. Nah, itu Green Activity ini bisa diikuti oleh siswa yang mana secara langsung ingin tahu bagaimana belajar di sekolah IAS Al-Jannah. Baik, itu saja bunda informasi dari saya. Untuk lebih lanjutnya silakan bunda buka media sosial sekolah IAS Al-Jannah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kita mulai ya bun? Sudah tidak sabar ya bun? Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana bil Islam wa bihadina Muhammadin khairil anam
Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka secara langsung, insya Allah semata-mata karena menginginkan ridha Allah, yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah menjunjung tinggi dinul Islam sampai yaumul qiyamah. Dan kita semua semoga termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Bunda-bunda salehah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari yang indah ini insya Allah kita akan sama-sama thalabul ilmi dengan ustazah yang mungkin sudah bunda nantikan dari rumah tadi. Tapi perkenankan sebelumnya MC gitu ya, saya sebagai MC menyampaikan salam hormat kami kepada seluruh jamaah dan menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pendiri Yayasan Masdalifah Bapak Insinyur Muslimin Siregar, yang kami hormati Ketua Yayasan Masdalifah Sekolah Islam Alam dan Sayan Al-Jannah Ibu Adinda Evita Hani Siregar, yang kami hormati Direktur Pendidikan Sekolah Islam Alam dan Sayan Al-Jannah Ibu Adelina Pane beserta seluruh jajaran divisi, yaitu Divisi Islam, Divisi Alam, dan Divisi Sains, dan seluruh sivitas akademika Sekolah Islam, Alam, dan Sains Al-Jannah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Salamah Sekolah IAS Al-Jannah Bapak Ikhwan, dan yang kami hormati dan kami banggakan bunda-bunda, para mujahidah mujahidah solehah yang tiada henti berjuang di jalan dakwah, yaitu para pengurus Majelis Ta'lim Khairunisa Sekolah IAS Al-Jannah, para bunda-bunda solehah jamaah kajian safari dakwah. Sebelum kita mulai, perkenankan saya Ramini sebagai MC membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Rundown acara kajian kita hari ini yang pertama yaitu tadi sudah sama-sama kita saksikan, sama-sama kita simak informasi tentang sekolah. Yang berikutnya nanti insya Allah yaitu pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, kemudian tilawah dan pengenalan tentang pengembangan dakwah tahfiz Al-Quran Maskanul Hufaz, kemudian materi yaitu acara inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Oki Istiana Dewi. Berikutnya yaitu penggalangan dana dan terakhir penutup. Sebelum kita lanjutkan, bunda-bunda boleh suaranya disimpan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ya. Oke. Bunda-bunda salihah, seluruh tamu undangan peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa meluruskan niat dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka acara kajian pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kajian kita pada hari ini dan menjadikan amal pahala bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah, adalah sambutan. Yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Yayasan Masdalifah Sekolah Islam Alam dan Sayan Al-Jannah Ibu Adinda Evita Hani Siregar. Kepada beliau Ibu Adinda dipersilahkan. Sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah semua bunda-bunda di sini berada di sini dalam keadaan sehat walafiat ya Bun ya. Alhamdulillah, sehingga kita bisa bersama-sama berada di tempat ini, diringankan langkah kaki kita oleh Allah, diberikan hidayah hati kita karena tidak semua juga terketuk hatinya untuk bisa datang mengikuti kajian ilmu, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat dimudahkan urusan sehingga kita bisa sampai di tempat ini pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Aula Masjid Salamah. Tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya begitu bahagia rasanya melihat tempat ini ramai kembali untuk adanya kajian dari MT Hairunisa. Sepertinya 2 tahun memang terlalu lama kita tidak bertemu karena adanya pandemi yang mudah-mudahan ke depan insya Allah tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi untuk kita bisa melakukan kajian offline lagi secara rutin. Dalam kesempatan ini yang saya hormati Ketua MT Hairunisa Bunda Dumasari dan seluruh jajaran pengurus MT Hairunisa, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya mempersiapkan ini semua. Kemudian tidak hanya pengurus saat ini, juga mungkin saya haturkan hormat dan salam saya kepada pengurus-pengurus sebelumnya dari awal yang mungkin ada di sini hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati dan muliakan juga Ustazah Oki Setiana Dewi yang alhamdulillah mudah-mudahan sudah ada bersama kita di tempat ini beserta seluruh tim manajemen beliau dan juga pesantren tahfiz Mas Kanul Hufaz. Alhamdulillah sudah ada santrinya pesantren Mas Kanul Hufaz juga bersama-sama kita sudah datang pada pagi hari ini, alhamdulillah. Kemudian yang saya muliakan seluruh jamaah kajian yang pada pagi hari ini ada bersama-sama, begitu pula guru, staf, dan tim manajemen yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Dan juga yang saya hormati seluruh tim manajemen DKM Masjid Salamah yang kebetulan sedang membawa tim SMA keluar kota, sehingga diwakili oleh manajemen DKM lainnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus MT Hairunisa, bunda-bunda yang sangat sibuk sekali di luar. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih saya secara pribadi, atas nama pribadi, terima kasih saya atas nama sekolah. Terima kasih saya juga secara khusus atas nama Yayasan Mas Dalifah kepada ibu-ibu MT Hairunisa, karena tentu atas inisiasi pengurus MT, atas kerja kerasnya, atas jeripayah mereka terus bagaimana mengajak kita semua berada dalam kebaikan. Beberapa tahun ini MT terus mengajak ibu-ibu untuk kita bersama-sama mengikuti kajian-kajian. Mudah-mudahan semakin semangat kita semua di sini. Ayo sama-sama mendoakan pengurus MT Hairunisa, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kemudahan urusan dalam keluarganya, diberikan perlindungan oleh Allah, karena mereka menjadi sumber kebaikan untuk kita bisa mengadakan kajian di sini. Sekolah pun bergandengan tangan dengan para ibu-ibu orang tua di MT Hairunisa yang begitu terus bersemangat mengajak kajian. Walaupun memang tentu saja dalam 2 tahun ini begitu banyak kendala yang kita tidak bisa lakukan kajian secara offline, tapi insya Allah beberapa kali tetap dilakukan
kajian secara online. Kalau boleh saya berpesan kepada ibu-ibu MT, kita tetap bersemangat. Walaupun memang 2 tahun telah vakum, insya Allah sekolah akan terus bergandengan tangan, akan terus terbuka. Kita tetap bersinergi, tetap saling semangat supaya kajian mingguan Muslimah MT Hairunisa bisa berjalan. Ini tidak hanya untuk orang tua di Al-Jannah, tapi juga untuk umum insya Allah. Karena sejatinya kita semua adalah ibu-ibu yang memang selalu memerlukan ilmu, siapapun kita. Apakah kita ibu bekerja di dalam rumah, apakah kita ibu bekerja di luar rumah, kita tetap memerlukan ilmu siapapun kita. Sehingga insya Allah tempat ini selalu terbuka untuk majelis-majelis ilmu. Puji syukur juga kita ingin mengucapkan, mudah-mudahan seperti yang tadi sudah disampaikan, insya Allah per tahun ajaran baru, kajian kurang lebih di bulan Juli, kajian akan dimulai aktif kembali setiap minggunya. Jadi ibu-ibu MT Hairunisa beserta sekolah kita sudah berkomitmen insya Allah ini bisa dimulai lagi ke depan. Karena ternyata kita sangat memerlukan ilmu. Sebagai ibu kita adalah tiang dalam rumah tangga kita. Kita memerlukan ilmu bagaimana manajemen keluarga, juga bagaimana manajemen mengatur waktu bagi ibu yang bahkan ibu yang bekerja di dalam rumah pun tentu tetap memerlukan ilmu. Jadi insya Allah sekolah juga sangat bersemangat bagaimana mengajak para orang tua untuk kemudian kita mengadakan parenting secara rutin. Jadi mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu di Al-Jannah menjadi budaya. Karena saya berharap Al-Jannah tidak hanya menjadi nama Al-Jannah, tapi betul-betul menjadi taman-taman surganya Allah, menjadi majelis ilmu di mana tidak juga hanya majelis ilmunya anak, tidak hanya majelis ilmunya guru dan manajemen yang kami juga terus belajar, tidak juga hanya menjadi majelis ilmunya orang tua murid, tapi kami membuka diri untuk umum. Jadi semoga insya Allah menjadi keberkahan untuk Al-Jannah, betul-betul menjadi taman-taman surga sebagaimana yang Rasulullah katakan. Tempat ini menjadi ramai, menjadi majelis-majelis ilmu di sana, di sini, dan aktif setiap harinya. Tempat ini digunakan untuk majelis-majelis ilmu. Pun kalau kita melihat tema yang akan disampaikan Ustazah Oki menjadi sebaik-baik wanita akhir zaman, tentu tantangan kita sebagai wanita akhir zaman lebih berat lagi dibandingkan tantangan ibu-ibu kita ya, dengan gadget, media sosial dan lain sebagainya. Tentu media sosial itu bisa menambah ilmu tapi juga bisa membawa mudarat, itu tergantung kita bagaimana menggunakan itu. Jadi intinya saya ingin menasehati diri saya sendiri, ayo kita semua bersemangat mencari ilmu. Sekolah memfasilitasi kegiatan parenting bagi orang tua. Kemudian kita juga membangun komunitas yang kita namakan EPLC, Al-Jannah Parents Learning Community. Memang 2 tahun ini belum bisa terlalu aktif, tapi insya Allah ke depan akan lebih aktif lagi ya Bu Hesti ya. Mudah-mudahan, karena kita harapkan ini menjadi sharing sesama orang tua. Ilmu dunia, ilmu agama, kita semua memerlukan ilmu sebagai kunci, baru kita bisa mengeksekusi apa yang kita miliki ilmunya, teorinya. Tapi kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita mau melakukan strategi dengan efektif dan efisien, karena kita nggak tahu caranya. Jadi mudah-mudahan sekolah membangun parenting, ada komunitas EPLC, dan satu lagi, bagi orang tua atau warga yang dekat di area Al-Jannah, insya Allah setiap Jumat malam, Masjid Salamah juga mengadakan kajian di antara maghrib ke isya. Kajian yang insya Allah kita akan sangat fokus kepada bagaimana menguatkan akidah kita. Ustadz-ustadz yang sangat baik setiap Jumat malam. Jadi Masjid Salamah, aula ini semua sangat terbuka untuk seluruh ibu-ibu. Bagaimana supaya ramai, menjadi makmur tempat kita ini dengan didatangi oleh ibu-ibu. Silahkan ajak keluarga, kerabat yang kebetulan rumahnya dekat. Ayo kita datang setiap Jumat malam di Masjid Salamah di atas. Ada begitu banyak kajian dengan ustadz-ustadz yang sangat baik.
saya harapkan ayo kita bersemangat semua, dan nasihat ini kembali untuk diri saya sendiri supaya kita semua semakin bersemangat mencari ilmu, karena itu kuncinya. Untuk membuka pintu kita dapatkan dulu kuncinya, kita tahu dulu caranya. Baru kemudian kita bisa mengeksekusinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap kita semua semakin bersemangat menggapai ilmu, karena sebagai ibu ada banyak yang apa ya, mengelendot di pundak kita, ada banyak beban kalau kita tidak tahu caranya. Baik ibu yang beraktivitas di dalam rumah pun sama, begitu pula yang beraktivitas di luar rumah. Kita harus punya ilmu, harus cerdas, karena kita nggak boleh lebih bodoh dari anak-anak kita saat ini. Sehingga ayo bersemangat kita mencari ilmu dimanapun. Dan kemudian tempat ini sangat terbuka, silahkan ajak teman-teman, kerabat. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya jika ada kekurangan dalam penyambutan, dalam fasilitas yang kami berikan. Ada hal-hal yang dirasa kurang, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kepada MT Hairunisa, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada tim Ustazah Oki. Semoga ke depan kajian insya Allah di bulan Juli kita bisa mulai secara rutin dengan lebih baik lagi, lebih ramai lagi, lebih berkah lagi insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiron atas sambutannya, atas motivasinya Bunda Adinda Fitahari Siregar. Selanjutnya, Bunda-Bunda Solihah yang dirahmati Allah, yaitu sambutan Ketua MT Hairunisa, Ketua Majelis Ta'lim Hairunisa. Kepada Bunda Dumasari Lubis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Masdalifah Ibu Adinda Fitahari Siregar, yang saya hormati Direktur Pendidikan IAS Al Jannah Ibu Adalina Pane, yang saya hormati Ibu Hesti Rahayu Paramita selaku Kepala Humas Sekolah IAS Al Jannah, yang saya hormati tim dari Ustazah Oki Stiana Dewi, yang saya hormati juga dari pesantren Mafkanul Hufaz, yang saya cintai seluruh panitia MT Hairunisa, yang telah bekerja keras membuat kajian awal pertama kami terlaksana. Inilah awal kajian offline pertama kami. Alhamdulillah, Masya Allah. Betapa banyak ibu-ibu soleha yang meluangkan waktu untuk datang kemari. Alhamdulillah. Yang terhormat pemerhati kajian MT Hairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di ruangan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keringanan melangkah pagi-pagi ini ke kajian. Alhamdulillah, Masya Allah. Tak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kami MT Hairunisa mengucapkan ahlan wa sahlan, jazakumullah khair kepada bunda-bunda soleha. Semoga di pagi ini kita mendapat ilmu yang berkah yang dapat dibawa pulang. Masya Allah. Kami senang sekali melihat betapa banyaknya bunda-bunda soleha yang dapat hadir pagi ini.
tidak banyak yang dapat saya berikan karena tadi sudah semua diucapkan oleh Ibu Adinda. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberi kesempatan kepada orang tua murid dari Sekolah IAS Al Jannah, baik TK, SD, maupun SMP, SMA, yang ingin bergabung bersama kami menjadi bagian dari MT Hairunisa. Kepada ibu-ibu dari Sekolah IAS Al Jannah bisa menghubungi Bunda Kris di nomor 0819824552. Bisa juga di Bunda Indi 0811-900-7950 atau Bunda Ike 0822-2220-5388. Ada tertera di layar, silakan kepada bunda-bunda orang tua dari murid Sekolah IAS Al Jannah, TK, SD, SMP, atau SMA. Bunda-bunda juga bisa meninggalkan nomornya kepada penerima tamu kami di depan bila mana bunda-bunda ingin bergabung bersama kami. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kami juga akan mengadakan kajian kedua kami tanggal 26 Juli, minggu keempat kajian kedua kami. Insya Allah bunda-bunda juga diluangkan waktunya, diringankan kakinya untuk melangkah kemari. Sudah melihat sekolah kami, sudah melihat halaman kami, enak untuk datang kemari. Silakan, kami menunggu untuk kajian berikutnya. Mudah-mudahan bunda-bunda soleha di sini dapat mengikuti kajian-kajian kami selanjutnya. Barakallahu fiik. Akhir kata dengan hadis Ibnu Majah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sekian sambutan dari kami MT Hairunisa. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pengurus MT Hairunisa yang telah bekerja sama hingga terciptanya kajian pertama ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair atas sambutannya Bunda Duma selaku Ketua Majelis Alim Hairunisa Sekolah IAS Al Jannah. Bunda-bunda solihah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah tilawah Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Silakan bunda-bunda yang bawa mushaf boleh dibuka mushafnya, boleh juga buka aplikasi handphonenya untuk bisa membaca atau menyimaknya. Yang insya Allah akan dibacakan oleh Bunda Eka Komalasari dan sari tilawah oleh Bunda Siti Indriani. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Demikian tadi bunda-bunda solehah dan seluruh santri dari Puskanul Hufaz, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bunda Eka Komalasari dan Bunda Siti Indriani. Semoga dengan dibacakan ayat suci tersebut menjadikan semakin berkah acara kita dan menjadikan amal pahala bagi kita semua, terutama Bunda yang membacanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, bunda-bunda solihah, para santri tahfiz Quran Puskanul Hufaz, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang kita nanti ini Ustazah Oki Stina Dewi sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya bunda-bunda mohon kerjasamanya selama mengikuti kajian untuk handphone di silent dan tidak diperkenankan untuk mendokumentasikan berupa video ya secara keseluruhan. Tetapi kalau misalkan hanya sekedar mengambil foto tanpa flash dipersilakan, dan mohon kerjasamanya untuk men-silent handphone atau mode getar sehingga tidak mengganggu jalannya proses kajian kita. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan sedikit saya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, hadirlah momen istimewa, momen spesial untuk kami. Tepatnya kami sebagai guru TK Al-Jannah pada waktu itu. Di pagi hari yang indah, kami kehadiran sosok yang sangat spesial, yaitu seorang aktris cantik. Padahal sebenarnya kala itu di sekolah Al-Jannah sudah biasa kita kedatangan seorang aktris atau aktor. Yang berbeda kali ini adalah artis yang berbeda dengan yang lain, yaitu artis yang cantik dan solehah, istiqomah dengan balutan pakaian takwanya, artis yang santun karena akhlaknya. Beliau adalah, pada saat itu kami masih memanggilnya Mbak Oki Stina Dewi. Dan hari ini momen spesial itu hadir kembali dengan suasana yang lebih istimewa, yaitu dalam rangka safari dakwah. Kehadiran figur panutan yang siap memancarkan cahaya ilmunya untuk kita semua. Beliau adalah seorang artis sekaligus sebagai ibu yang ideal bagi anandanya, seorang istri yang salihah bagi sang suami tercinta, seorang penulis yang penuh inspiratif, dan yang terpenting beliau adalah seorang ustazah dengan berbagai kiprah dakwahnya. Inilah beliau, Ustazah Oki Stina Dewi, dengan tema menjadi sebaik-baik wanita di akhir zaman. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Apa kabar teman-teman semua? Masya Allah, Masya Allah. Ini ibu-ibu wali murid ya? Oh bukan, ibu-ibu majelis ta'lim? Oh coba saya mau lihat di sini yang ibu-ibu majelis ta'lim mana? Oke, ibu-ibu wali murid? Masya Allah. Di sini juga ada santri-santri ikhwan kita dari santri ikhwan Puskanul Hufaz Cimanggis Depok. Dekat apa jauh ke sini? Dekat, Masya Allah. Mereka ini Masya Allah ibu-ibu ya adalah ustadz-ustadz para penghafal Quran yang sebenarnya sebagian dari beliau-beliau ini sebelum masuk ke Masjidil Hufaz memang sudah ustadz, sudah imam, sudah menjadi guru-guru mengaji, tapi ingin menyelesaikan hafalannya di tempat yang bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Jadi hari ini kita kedatangan para hufaz, para penghafal Quran. Jadi sebelah kanan ini para penghafal Quran, di luar itu teman-teman kita juga sudah selesai hafalannya dari pesantren Tahfiz Puskanul Hufaz, mereka juga hafidhot, para penghafal Quran juga. Jadi banyak hari ini puluhan para penghafal Quran hadir di pagi hari ini. Teman-teman langsung saja, Masya Allah, hari ini judul kita adalah menjadi sebaik-baik wanita akhir zaman.
Menjadi wanita sebaik akhir zaman itu kira-kira kriterianya apa ibu-ibu sekalian? Menjadi sebaik-baik wanita akhir zaman, apa yang dia lakukan supaya dia menjadi wanita yang terbaik di akhir zaman ini? Dia harus apa? Harus apa? Harus salihah, harus jadi istri yang salihah, hamba Allah yang salihah, ibu yang salihah. Apalagi Bu, jadi anak yang salihah, jadi anggota masyarakat yang salihah, betul ya Bu? Ternyata peran kita ini banyak sekali, laki-laki maupun perempuan. Peran kita ini banyak sekali. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri atau suami, sebagai seorang ibu atau ayah, sebagai seorang anggota masyarakat. Kalau mau jadi sebaik-baik wanita di akhir zaman, yang salihah. Baik, sebelum melihat bagaimana cara menjadi wanita yang salihah itu, hari ini saya ingin sekali mengingatkan pada diri saya dan kita semua tentang posisi kita teman-teman sekalian di dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa wanita itu cantik. Ibu merasa cantik nggak? Enggak, jangan dong, jangan nggak pede, jangan nggak insecure. Kita ini cantik, betul nggak? Cantik, setidaknya bagi suami ibu paling cantik di dunia ini. Wanita itu cantik, fitrahnya cantik, Masya Allah. Semuanya cantik, gerak-geriknya cantik, tutur katanya cantik, wajahnya cantik, semuanya cantik. Bagi orang-orang tertentu, bagi suami kita atau bagi orang-orang tertentu di luar sana, kita ini cantik teman-teman sekalian. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, wanita itu adalah aurat. Bila dia keluar, syaitan itu akan menghiasinya. Apa maknanya? Perempuan itu adalah aurat. Ketika dia keluar dari rumah, dia aurat. Dan syaitan pun akan menghiasinya. Apa maksudnya? Syaitan itu akan menghiasi matanya laki-laki agar terlihat kita ini begitu indah. Kita lihat teman-teman sekalian dalam surah Ali Imran ayat 14. Ini ayat yang sering dibaca dan diulang-ulang mengenai dalil bagaimana wanita itu menjadi sangat indah di hadapan mata laki-laki. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuinna lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, kemudian anak-anak dan harta yang banyak dan seterusnya. Wanita itu disebutkan di paling awal yang menandakan kita ini adalah luar biasa indah dalam pandangan para laki-laki. Baru kemudian anak-anak, harta yang banyak, baru kemudian seperti itu. Mari kita lihat apa perkataan Imam Ibnu Hajar mengenai ayat ini. Dalam surah Ali Imran ayat 14 ini, beliau katakan, Allah menyebutkan wanita berada dalam urutan yang pertama sebelum menyebut yang lain-lain, sebelum menyebut harta, sebelum menyebut anak-anak yang banyak. Ini memberikan sinyal bahwa sadarilah wahai para wanita, engkau adalah fitnah dan induk dari segala fitnah. Di satu sisi wanita adalah fitnah, di satu sisi wanita adalah perhiasan dunia. Kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita sadari dulu bahwa wanita ini ternyata nggak main-main, Masya Allah, nggak main-main. Dia ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan pada laki-laki selain fitnahnya wanita. Masya Allah, luar biasa ya, fitnahnya wanita ini luar biasa. Kita lihat wanita-wanita, katanya wanita-wanita ini lebih mengedepankan emosional dan kemudian logikanya tidak seperti katanya begitu kan. Wanita-wanita ini lebih baper, lebih mengedepankan perasaan seperti itu dibandingkan dengan logikanya, sehingga dikatakan wanita ini lemah akalnya. Tapi lihatlah teman-teman sekalian, walaupun memiliki keterbatasan seperti itu, betapa banyak para penguasa-penguasa jatuh tersungkur karena wanita. Betul Bu? Wanita-wanita ini luar biasa sehingga bisa dia membuat suaminya korupsi hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa nggak? Bisa, Masya Allah. Subhanallah ya. Kita lihat banyak sekali para miliarder-miliarder sudah kaya raya, tapi ternyata terus-menerus ingin menumpuk kekayaan hanya karena gaya hidup istrinya yang sangat tinggi, sehingga dia menghalalkan segala macam cara demi membahagiakan istrinya. Betapa banyak orang-orang yang saling bunuh-membunuh misalnya hanya karena memperebutkan seorang perempuan, atau saling bertengkar karena memperebutkan seorang perempuan, betul? Dahsyat sekali fakta wanita ini teman-teman sekalian. Bahkan ada juga orang-orang yang rela bunuh diri karena putus cinta misalnya, karena seorang wanita, atau orang yang
akhirnya menjadi terganggu kejiwaannya karena seorang wanita? Ada kan? Masya Allah, luar biasa. Dan juga kita lihat bagaimana di dalam kisah-kisah seorang wanita ini memiliki peran yang luar biasa, khususnya dalam hal fitnah ini teman-teman sekalian. Saya harus katakan subhanallah, bukan Masya Allah ya Bu, subhanallah. Bagaimana wanita-wanita ini, dia ketika dia rusak, maka dia bisa merusak semuanya. Ketika wanita-wanita ini menjadi baik, dia bisa memperbaiki semuanya, memperbaiki peradaban. Wanita rusak, bisa rusak keluarga, bisa rusak peradaban. Wanita baik, bisa baik keluarga, bisa baik peradaban. Dan lihat kaum-kaum terdahulu, dikatakan bahwa dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya dunia ini manis dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian di muka bumi ini. Karenanya jauhilah fitnah wanita, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Baik, teman-teman sekalian, ada perkataan sebelum kita masuk kepada kisah-kisah fitnah-fitnah wanita yang membuat kita berubah bahwa kita harus menjadi sebaik-baik wanita, bukan menjadi fitnah dari fitnah untuk orang lain. Kita lihat perkataan para ulama mengenai posisi wanita ini sendiri. Ada namanya Yusuf bin Asbat, beliau mengatakan, seandainya aku mendapatkan amanah untuk menjaga Baitul Mal, kata beliau, saya bisa untuk melaksanakannya. Tapi seandainya engkau mengamanahiku untuk menjaga Baitul Mal ini dengan seorang wanita, maka aku pun tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau untuk urusan keuangan aku bisa, tapi kalau udah bersama dengan seorang wanita, maka aku khawatir tidak bisa, kata sang laki-laki ini. Juga Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, silakan engkau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta yang melimpah, namun jangan engkau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku. Begitu kata sang ulama ini. Ulama-ulama ini mengatakan demikian. Saya mungkin bisa engkau suruh jaga harta, jaga ini, jaga itu, tapi kalau sudah disandingkan dengan seorang wanita, ini membahayakan buatku. Itu ulama, apalagi kita yang manusia-manusia biasa ini. Begitu pula para wanita-wanita kita ini juga, teman-teman sekalian. Hati-hati dengan itu, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Teman-teman lihat dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang digambarkan dalam Al-Quran begitu panjang. Nabi Yusuf alaihissalam seorang, ini juga untuk teman-teman ikhwan, seorang yang salih, pemuda yang jauh dari kampung halaman. Kadang-kadang kita buat dosa ini lebih mudah kalau kita jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita kenal. Kemudian pada saat itu ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha ini. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sebuah kamar yang tidak ada siapa-siapa dengan Zulaikha. Dan Zulaikha wanita yang cantik, wanita yang terhormat. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam senang dengan Zulaikha, teman-teman sekalian? Suka nggak? Senang nggak kira-kira? Sebagai seorang pemuda ya yang jauh dari lingkungan dan di hadapannya ada seorang wanita yang cantik, Nabi Yusuf alaihissalam tertarik dengan Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam takut dengan Tuhannya, sehingga Allah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak melakukan perbuatan yang jauh dengan Zulaikha, bahkan menghindar dari Zulaikha. Dalam surah Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu. Andai kata Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan Yusuf daripada kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nabi Yusuf alaihissalam melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Digambarkan Nabi Yusuf alaihissalam itu teringat dengan wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mampu dan tidak bisa melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka berlarilah Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan Zulaikha yang sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam tertarik dengannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali ini untuk para ikhwan, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bagaimana kita senang dengan seseorang dan kemudian kita tinggalkan dia karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi itu. Termaksud ketika Rasulullah ingatkan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi di padang mahsyar. Salah satunya adalah ketika kita diajak melakukan perbuatan buruk kemudian kita katakan saya tidak mau karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita. Wahai para wanita, para umahat, para akhwat, juga begitu pula dengan kita. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu dengan hawa nafsu kita, tapi kita tahu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan, maka Masya Allah, itu dinilai sebagai sebuah ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada wanita, teman-teman sekalian.
Walaupun misalnya kita tidak secantik Zulaikha, tidak punya harta kekayaan dan posisi sahabat Zulaikha, bukan berarti kita tidak bisa menjadi penggoda-penggodanya para ikhwan di luar sana, para laki-laki di luar sana. Kenapa? Karena laki-laki di luar sana juga tidak sahabat Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menahan dirinya. Jadi untuk para laki-laki menahan dengan godaan wanita, para wanita jangan untuk memancing-mancing yang sekiranya membuat kita menjadi fitnah bagi para laki-laki. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, di dalam sejarah ada banyak kisah-kisah bagaimana wanita ini sangat membahayakan untuk para laki-laki. Ini juga untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita, adik-adik kita, ingatkan mengenai hal ini. Kisah Adam dan Hawa itu salah satu menjadi contoh. Nabi Adam alaihissalam pada saat itu digoda oleh iblis untuk memakan buah keabadian yang kita kenal dengan nama buah khuldi dan tidak mempan. Lalu iblis ini menggoda Hawa. Dan kemudian Hawa akhirnya mengajak suaminya untuk bersama-sama memakan buah tersebut yang akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya dari wanita. Kemudian ada kisah muadzin. Ini juga kisah muadzin ini juga luar biasa. Muadzin orang yang mengumandangkan azan teman-teman sekalian. Beliau bernama Saleh ya, Saleh sang muadzin ini suatu ketika dia menaiki menara untuk mengumandangkan azan. Ketika sampai di menara, dia melihat di bawah ada seorang wanita di rumahnya, ya terlihat cantik sekali, yang tiba-tiba menggetarkan hatinya, yang membuat Saleh sang muadzin ini turun setelah selesai mengumandangkan adzan dan selesai sholat untuk datang ke rumah wanita tersebut untuk berkenalan. Setelah datang ke rumah wanita tersebut, dia jatuh cinta. Terjadilah obrolan sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama semakin jatuh cinta dan akhirnya sang wanita itu memberikan syarat kepada Saleh, kalau engkau ingin bersama dengan saya, maka engkau harus meninggalkan agamamu dan lakukanlah ini, lakukanlah itu, dan dia ikut. Dan itu terjadi di zaman yang sekarang. Tidak peduli apakah dia penghafal Quran, apakah dia seorang muazin pengumandang adzan, ataupun dia orang siapa-siapa. Ketika sudah jatuh cinta, kadang-kadang kita hilang, logika kita hilang. Orang kalau sudah jatuh cinta, kadang-kadang dia udah nggak mikir apa-apa, betul nggak Bu? Kalau orang udah jatuh cinta, dia sangat lemah, dia udah nggak berpikir apa-apa lagi. Dia tahu itu dosa, dia lakukan. Dia tahu itu tidak benar, dia lakukan. Dia akan mengikuti semua perkataan sang wanita tersebut atau sang laki-laki tersebut. Makanya orang jatuh cinta itu luar biasa, membuat kita, mungkin kita bisa katakan kadang-kadang bisa membuat kita bodoh, karena kalau pasangan kita mengatakan masuk ke jurang, mungkin kita masuk ke jurang kalau kita sudah sangat jatuh cinta. Maka ini juga terjadi kepada sang pengumandang adzan ini. Ketika sudah sangat jatuh cinta, sang wanita ini mengatakan apapun maka dia ikuti. Maka akhirnya keluarlah dia dari agama Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan wanita ini. Juga kisah yang terkenal juga dari seorang yang bernama Abdurrahman, adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Pada saat itu beliau bersama dengan pasukan Islam lainnya menyerang Romawi, dikisahkan begitu. Kemudian Abdurrahman ini bertemu dengan seorang wanita, kemudian ia jatuh cinta dengan wanita tersebut dan akhirnya mendekati wanita tersebut dan akhirnya keluar dari barisan teman-teman yang saleh, keluar dari barisan orang-orang yang baik karena ingin memperjuangkan cintanya itu. Lama-lama hafalannya hilang teman-teman sekalian. Sampai-sampai suatu ketika teman-temannya datang, "Apa yang terjadi kepadamu wahai Abdurrahman?" Hilang semua hafalannya karena terus mengikuti sang gadis tersebut dan akhirnya lagi-lagi tidak tersisa hafalannya karena mengedepankan hawa nafsunya. Jadi di sini kita bisa lihat luar biasa sekali pengaruh dari wanita. Wanita lagi-lagi ketika dia rusak, dia bisa merusak laki-laki, dia bisa merusak keluarga, dia bisa merusak peradaban. Tapi wanita yang salehah, Masya Allah, wanita yang salehah dikatakan sebagai ratunya para bidadari di syurga. Kenapa wanita yang salehah itu menjadi ratunya para bidadari di syurga? Para bidadari di syurga memang diciptakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang salehah dia punya hawa nafsu. Ibu punya hawa nafsu kan? Kita punya hawa nafsu, kita punya kecenderungan untuk berbuat buruk dan berbuat baik, ada. Tapi wanita yang salehah dia meredam, termasuk laki-laki yang saleh. Dia punya hawa nafsu. Sebagai manusia biasa ada hawa nafsu itu, tapi kita redam hawa nafsu itu, kita tahan hawa nafsu itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah. Dengan perjuangan kita redam hawa nafsu, dengan perjuangan kita meninggalkan kemaksiatan, dengan perjuangan kita hentikan perbuatan bodoh kita itu. Maka ketika kita isi dengan ibadah-ibadah saleh, wajar saja kalau dikatakan perempuan-perempuan yang salehah menjadi ratunya para bidadari. Karena perjuangan yang mujahadahnya menuju kepada Allah tidak mudah. Para malaikat diciptakan taat kepada Allah. Para bidadari syurga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita manusia biasa, ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Ketika kita tahan perbuatan buruk itu, kita disebut sebagai para
ratunya para bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kalau begitu bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang wanita-wanita yang salehah? Apa yang harus kita lakukan? Baik, teman-teman, sebelumnya izinkan pada saya menceritakan pada teman-teman semua ciri-ciri wanita yang harus kita hindari. Teman-teman sekalian, ada kriteria-kriteria atau akhlak-akhlak yang harus kita hindari menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan ada beberapa sifat wanita yang tidak boleh kita miliki, termasuk juga di akhir zaman ini. Kata beliau, yang tidak boleh engkau miliki, yang pertama adalah sifat annanah. Sifat annanah, kemudian ada sifat mannanah, hannanah, haddaqah, barraqah, syaddaqah. Apa itu? Kita bahas satu persatu. Janganlah kalian-kalian semua, wahai para wanita, memiliki sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, annanah. Apa itu? Adalah wanita yang selalu banyak mengeluh. Wanita-wanita yang selalu merasa diri paling susah, terus mengeluh. Ada saja yang dikeluhkan. Ada saja yang dia tidak syukuri dalam kehidupannya. Dia selalu merasa kurang. Dia selalu merasa hidup paling susah. Kalau posisi kita sebagai seorang istri misalnya, selalu rasa suami kita kurang terus. Selalu lihat rumput tetangga lebih hijau. Selalu lihat suami orang lain lebih baik. Selalu lihat suami orang lain lebih romantis. Selalu lihat rumah tangga orang lain lebih harmonis. Padahal itu sekedar foto-foto yang dipilih di Instagram saja. Jangan terkecoh di Instagram ya Bu. Dan jangan banding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itulah yang terbaik untuk kita, untuk saling melengkapi satu sama lain. Kita selalu membanding-bandingkan suami orang lain lebih begitu, lebih begini, lebih begitu, lebih begitu. Banyak sekali mengeluhnya. Suami saya begini, begitu, begini, begitu. Merasa bahwa dirimu itu sempurna. Sebagaimana suami kita tidak sempurna, begitu pula kita tidak sempurna. Itu sebabnya kita saling melengkapi satu sama lain. Kalau mengeluh, kalau kata Ria Ricis adik saya, jangan mengeluh katanya. Orang-orang mengeluh itu adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Betul juga kalimatnya beliau ya, Masya Allah. Kadang-kadang adik saya ada benernya juga Bu. Jangan banyak mengeluh. Orang banyak mengeluh tanda orang tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Engkau lihat ke atas terus tidak bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah An-Nisa ayat ke-19, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah pasanganmu dengan baik. Dan kalau engkau melihat ada sesuatu yang engkau tidak senang, sabar. Karena bisa jadi Allah menjadikan sesuatu yang baik, yang banyak padanya. Kadang-kadang kita konsentrasi pada satu keburukan. Padahal kebaikan yang lain itu banyak. Betul Ibu-Ibu sekalian? Kadang-kadang suami kita salah satu, kemudian kita rasa salah semuanya. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Kadang-kadang perempuan-perempuan ini ahli sejarah. Kita ingat semuanya. Padahal salahnya di sini. Yang lama diungkit-ungkit lagi. Ya. Diungkit-ungkit lagi dan jadi bikin panas keadaan. Jadi pertama, sifat yang harus kita hindari annanah, jangan suka mengeluh. Tutup rapat-rapat ini untuk tidak mengeluh dan berkonsentrasi pada kebaikan-kebaikannya yang banyak. Sebagaimana dia punya salah, kita pun ada salah juga. Sebagaimana dia punya salah dan ingin dimaafkan oleh kita, maafkan. Sebagaimana kita punya salah, kita ingin Allah memaafkan kita. Kelihatannya mudah ya dalam berkata-kata, padahal dalam pelaksanaannya tidak begitu. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang qanaah, menerima dan tidak mudah mengeluh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang lain yang masih banyak. Bukan berkonsentrasi pada satu keburukan atau satu kekurangan. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak boleh wanita-wanita miliki adalah mannanah. Mannanah itu apa? Wanita yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan pada suaminya. Mengungkit-ungkit jasa-jasanya selama ini. Aku sudah melakukan ini semuanya, aku sudah begini, aku sudah begitu. Nggak boleh kita senantiasa untuk mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita, teman-teman sekalian. Ya, sifat mannanah mengungkit-ungkit pemberian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 264, ini global, Allah ingatkan kita, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Aku tuh udah bekerja banting tulang untuk kamu, harusnya kamu bersyukur punya istri kayak aku, misalnya begitu. Aku tuh udah susah tiap hari ngelayanin kamu, apalah ya, pagi, siang, sore, malam semuanya, nggak perlu diungkit-ungkit juga sebetulnya teman-teman sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan sebiji zarah Allah balas.
Kadang-kadang mungkin suami kita nggak tahu, mungkin perlu kita ucapkan, tapi tidak dengan cara mengungkit-ungkit seperti itu. Nah, ada kalimat-kalimat baik yang kita bisa ucapkan. Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah kepada Firaun, Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Musa untuk qaulal layyina, mengucapkan dengan lembut, apalagi pada suami kita. Suami kita kan bukan Firaun ya, Bu. Sama Firaun saja kata Allah Nabi Musa qaulal layyina, ngomongnya yang lembut ya. Doa dulu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mengerti perkataanku. Begitu. Begitu pula dengan suami kita bukan Firaun, teman-teman sekalian. Sama Firaun saja suruh ngomong yang lembut, apalagi sama suami kita sendiri. Kadang-kadang memang kita berbuat baik, teman-teman sekalian, tapi kadang-kadang pasangan kita nggak menghargai atau nggak lihat sama sekali. Yang kita cari ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah itu Allah balas. Kenapa ibu-ibu pada saat ibu-ibu lagi bertengkar dengan suami, ibu-ibu tetap kok masak buat suami? Benar nggak? Ibu-ibu tetap kok nyapu, ngepel untuk suami, betul nggak? Kenapa? Padahal ibu kesel kan sama suami. Padahal ibu sebel banget sama suami tuh, kesel banget ya Allah. Tapi tetap aja tuh ibu masak, ibu beresin rumahnya, ibu cuci bajunya, kenapa? Karena cinta sama siapa? Cinta sama Allah sebetulnya. Karena Allah menyuruh kita berbuat baik, maka kita lakukan itu. Jadi apa yang ibu lakukan itu untuk mencari ridha Allah, dengan begitu akan mendapatkan kasih sayang dari suami. Perhatikan surah An-Nisa ayat 34. Ada kalimat fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah. Ibu lakukan itu karena ibu taat kepada Allah. Tetap nyapu, tetap nyuci, tetap masak. Coba tuh suami gaji deh sendiri-sendiri. Tukang masak aja udah berapa? Suster aja udah berapa? Tukang nyuci gosok aja udah berapa biayanya? Tapi ibu lakukan itu semua Masya Allah dengan tulus ikhlas, Masya Allah. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang salihah kata Allah Subhanahu Wa Taala An-Nisa 34 adalah mereka yang taat kepada Allah. Otomatis dia taat kepada suaminya, dia baik pada suaminya karena Allah suruh kita baik pada suami kita. Tadi kalimatnya An-Nisa ayat 19. Wa 'ashirhunna bil ma'ruf. Kita suruh mempergauli pasangan kita dengan baik. Jadi ibu-ibu berbuat baik karena Allah suruh kita berbuat baik padanya. Benar nggak, Bu? Ya, wanita yang solehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Artinya bukan istri-istri yang penggoda kan, bukan istri-istri yang penuh dengan fitnah kan. Menjaga suaminya ketika menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang bisa dipercaya, wanita-wanita yang amanah, wanita-wanita yang ketika suaminya pergi, suaminya rasa aman karena wanitanya bisa dipercaya. Begitulah teman-teman sekalian, ya. Jangan mengungkit-ungkit pemberian suami, pemberian kita kepada suami, karena khawatir semua yang diungkit-ungkit itu nanti tidak akan bersisa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan, karakter yang tidak boleh kita miliki selain annanah, mananah, ada juga hannanah. Ini juga penting. Hannanah itu apa? Wanita-wanita yang merindukan suami lain. Wanita-wanita yang merindukan orang lain, ya, membayangkan orang lain atau merindukan suami yang lain. Nah, ini juga harus menjadi perhatian untuk kita semua. Kadang-kadang syaitan menggoda kita dengan berbagai macam cara, sehingga minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lindungi kita supaya tidak melakukan hal-hal yang demikian. Ada pula pribadi-pribadi yang tidak boleh kita ikuti akhlaknya, yaitu haddaqah, yaitu orang yang boros dan konsumtif. Ibu perhatikan, Bu, di lemari Ibu tuh ada berapa baju, berapa jilbab. Masih juga kalau kondangan aku nggak punya baju, nggak punya jilbab. Ibu beli satu, keluarin satu, itu baju dihisap itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin ada teman saya lagi ini ngejalani hidup yang kalau udah 1 tahun barang nggak kepake, keluarin, jadi rumah saya bersih katanya. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, ternyata ada sifat yang nggak boleh kita lakukan, yaitu haddaqah. Ini wanita-wanita yang bukan wanita-wanita yang, kalau yang pertama tadi wanita-wanita yang menguras emosi suami, yang tadi tuh mengungkit-ungkit kebaikan, wanita-wanita yang lain-lain. Kalau haddaqah ini wanita yang menguras kantong suami. Dia nggak menguras emosi sih, tapi dia menguras kantong suami karena saking boros dan konsumtif. Nggak pernah kok saya belanja kemana-mana, iya, tapi online shopnya jalan terus. Tiba-tiba paket lagi, ya. Jadi jangan menjadi orang yang haddaqah, yang boros dan konsumtif. Terlalu banyak berbelanja,
Padahal suaminya mampunya segini, kita gaya hidupnya selangit. Banyak nggak yang begitu? Gaya hidupnya tinggi banget, padahal pendapatannya cuma segini. Jadinya ngutang kemana-mana. Ngutang kemana-mana demi gaya hidup yang tinggi. Nah, kalau nggak pakai mobil ini nggak keren. Kalau nggak pakai tas ini nggak keren. Kalau nggak begini nggak keren. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Banyak banget. Kenapa sih harus begitu? Kan supaya saya dipandang orang gitu loh. Jadi ininya mesti keren, ininya mesti keren. Boleh. Kalau mampu sih boleh. Kalau nggak mampu jangan maksa. Ya Bu, kalau ibu mampu mau pakai tas-tas branded atau apa, boleh silahkan. Apalagi kalau memang di komunitasnya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu nggak mampu, artinya kalau suami penghasilannya sekian, nggak perlulah kita bergaya yang melebihi kemampuan kita. Buat apa teman-teman sekalian? Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Capek nggak hidup kayak gitu? Capek banget. Sudahlah hidup apa adanya lah. Ya, tidak usah yang boros, tidak usah yang konsumtif. Ibu-ibu ini seharusnya menjadi manajer keuangan betul-betul ya. Benar-benar teliti dalam perhitungan keuangannya. Jangan membuat suami kita akhirnya menjadi korupsi hanya gara-gara gaya hidup kita yang terlalu tinggi. Kemudian sifat berikutnya yang juga nggak boleh adalah barokah. Barokah ini apa? Mereka yang suka terus berhias-hias sepanjang hari. Bersolek sepanjang hari. Boleh nggak bersolek? Boleh. Tapi kalau hidupnya bersolek terus, nah itu juga yang kita hindari. Ya. Kemudian ada juga tipe wanita syaddaqah. Syaddaqah ini adalah tipe wanita yang banyak bicaranya. Coba hitung Bu, sehari ibu sama suami lebih banyak mana bicaranya? Banyak perempuan ya. Gak apa-apa sih bicara banyak, gak apa-apa, tapi ada panduannya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Berkata banyak boleh, tapi yang baik, yang penuh manfaat, yang penuh ilmu, yang penuh dengan inspirasi, yang penting-penting. Tapi kalau nggak bisa, bicara semakin banyak dosa, semakin ghibahnya banyak, kira-kira ghibahnya banyak, udah diam aja. Makanya kalau arisan-arisan boleh nggak boleh, kalau memang yang dibicarakan baik. Tapi kalau mulai membicarakan, tahu nggak sih, semalam saya lihat tuh, ada mobil baru. Padahal kan kita tahu ya sama-sama ya kerjaannya cuman begitu doang ya. Kok bisa-bisanya dia punya mobil baru, punya AC baru, punya barang-barang baru. Dia yang beli AC kenapa ibu yang kepanasan sih Bu? Dia beli mobil baru kenapa ibu kepanasan? Kali aja dia ada rezeki ya. Zaman sekarang kerja di rumah juga bisa dapat uang banyak. Tuh ada saya kerjanya di rumah terus ada aja uangnya. Sebagai YouTuber ya. Kerja kan nggak harus keluar. Ibu-ibu jualan online di rumah kaya raya banyak bisa. Jadi jangan syaddaqah, jangan terlalu banyak bicara kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Termasuk kadang-kadang kita ngumpul-ngumpul ya, kadang-kadang susah menjaga lisan, satu curhat, yang lain curhat, akhirnya buka aib keluarga sendiri. Buka, tadi salah lagi nih saya ngomongnya, buka sesuatu yang di dalam rumah yang tidak boleh orang lain tahu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan kita adalah penutup kekurangan. Pakaian itu adalah penutup aib, penutup kekurangan. Jangan mudah untuk menceritakan segala sesuatu di sosial media, nggak boleh. Kan zaman sekarang, wanita-wanita zaman sekarang ini mudah, apa-apa diupload di sosial media, apa-apa buat status di WhatsApp-nya, di Twitternya, di Instagramnya. Kenapa? Jangan teman-teman sekalian, nggak boleh. Postinganmu menunjukkan kualitas dirimu. Benar nggak Bu? Wanita-wanita elegan tuh nggak begitu cara mainnya, nggak begitu, betul? Istri-istri yang elegan, yang salehah nggak begitu cara mainnya. Dia kesel, dia marah, kemudian dia post di sosial media. Think before posting. Berpikir dulu sebelum posting. Apa dampak yang akan terjadi? Berpikir panjang dulu. Kalau saya bilang demikian, dampaknya apa? Betul ya Bu? Kalau kita melakukan demikian, dampaknya apa? Kadang-kadang kita terbawa emosi, kita nggak berpikir panjang dampaknya apa. Padahal ketika kita mengucapkan sesuatu, terlalu banyak bicara, ya, itu tidak hanya memperlakukan suami, mempermalukan suami, tapi mempermalukan diri kita sendiri juga misalnya. Jadi kita betul-betul dalam segala hal, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, betul-betul hati-hati dalam memposting segala sesuatu di sosial media. Jangan terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ibu-ibu punya teman yang bicaranya banyak sekali. Hati-hati, majelis itu tidak hanya majelis ilmu, tapi juga majelis ghibah. Majelis ghibah. Awalnya sih ketemu, tapi lama-lama nggak enak kalau nggak bicarain orang.
Nah ini harusnya kita gelisah nih, kita nggak mau jadi orang-orang begitu, maunya di majelis Quran, majelis mengaji, majelis ilmu begitu. Tapi saya yakin insya Allah tidak ada ibu-ibu di sini yang seperti itu insya Allah, karena hari-harinya sudah sibuk dengan majelis ta'lim, sudah sibuk dengan Quran insya Allah. Baik, menjadi wanita-wanita sebaik-baik wanita di akhir zaman ini teman-teman sekalian, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tentunya yang pertama adalah dia punya kriteria-kriteria tersendiri, ya. Kriteria-kriterianya adalah pertama, betah tinggal di rumah. Wanita-wanita terbaik di akhir zaman ini betah tinggal di rumah. Boleh nggak wanita keluar rumah? Boleh, tentu saja, pasti boleh. Karena kita ada urusan, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang penting, boleh. Tapi kalau sudah selesai urusan, cepat pulang ke rumah. Karena balik lagi, wanita keluar, dia aurat. Bagaimana Allah membuat pandangan laki-laki itu melihat wanita sangat indah. Maka hati-hati juga para suami. Mungkin kau rasa suami istrimu biasa-biasa aja, bagi suami lain istrimu menarik luar biasa ya. Jadi hati-hati juga para suami. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, ciri-ciri wanita salihah akhir zaman, dia betah di rumah. Dalam surah Al-Ahzab 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim disebutkan, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah dahulu. Tetap tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikun. Tetap kalian ini tinggal di rumah. Boleh keluar rumah, boleh untuk urusan-urusan penting, tapi kemudian cepat kembali pulang ke rumah karena anak-anakmu membutuhkanmu. Betul Bu? Rumahmu membutuhkanmu. Ini ibu ini pengajian pagi-pagi tuh rumah udah beres belum? Belum. Cucian masih banyak Bu? Belum masak? Belum cuci piring? Oh belum masak ya Masya Allah. Kata ibu-ibu gampang, GoFood sekarang gampang. Tapi intinya kembali lagi wanita salihah zaman sekarang ini, dia punya kriteria yang dia betah di rumah. Kemudian yang kedua, dia punya kriteria yang memiliki sifat malu. Sifat malu, malu apa? Malu dalam buat dosa, malu dalam buat maksiat. Kata Rasulullah, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Memiliki sifat malu. Ada kisahnya dalam surah Qasas ayat 23 sampai 24 ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke sebuah kota namanya kota Madian dan melihat ada dua orang perempuan yang sedang mengantri untuk mengambil air minum untuk hewan ternak mereka. Tapi pada saat itu banyak sekali laki-laki sehingga dua perempuan ini melipir. Sampai-sampai Nabi Musa ini menawarkan bantuan kepada dua perempuan tersebut dan tanya, "Kenapa kalian di sini?" Dua perempuan itu mengatakan, "Karena banyak sekali laki-laki di sini, kami ingin bantu ayah kami untuk mengambil minum untuk hewan ternak kami." Jadi mereka ini, wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang punya rasa malu, yang tidak bercampur baur dengan bebas dengan laki-laki dan berbicara singkat padat jelas dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya. Bicara tetap santun, bicara tetap sopan, tapi tidak berlebih-lebihan kepada laki-laki asing. Jadi ini menunjukkan sifat malu. Sifat malu ini membuat dia menjadi terhormat teman-teman sekalian. Kalau kita nggak punya rasa malu, kata Rasulullah, kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang kau sukai. Jadi kalau ingin menjadi wanita-wanita yang disebut wanita-wanita yang salihah, maka milikilah rasa malu. Kita manusia biasa, saya manusia biasa. Kadang-kadang kita buat salah, kadang-kadang kita buat khilaf. Betul ya Bu ya? Semua orang nggak ada yang bersih tanpa dosa. Ada nggak wanita suci tanpa dosa? Nggak ada. Semua orang berbuat dosa. Yang sebaik-baiknya adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati, jangan sampai kita merasa diri kita paling suci sendirian. Betul Bu? Kok dia bisa-bisanya ya berbuat begitu? Nggak tahu malu. Kalau saya sih nggak mungkin. Sombong nggak kita? Sombong banget. Nggak boleh. Nggak ada yang tahu akhir hidupmu. Mungkin saja barangkali akhir hidupnya dia husnul khatimah, dia hijrah kepada Allah, dan akhir hidup kita dengan penuh kesombongan kita su'ul khatimah. Mungkin juga seperti itu. Jadi nggak boleh kita sombong teman-teman sekalian dan menganggap diri kita ini orang yang paling salihah karena jilbab paling lebar, karena ngajinya paling bagus. Nggak bisa. Bisa saja di tengah perjalanan dia kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Makanya ada kisah di mana ketika ada seorang pendosa dan seorang ahli ibadah, mereka saling berpapasan ketika berjalan. Ahli ibadah ini jijik melihat pendosa itu, tidak mau memandang, memalingkan wajahnya. Dia pendosa, tidak sudi saya melihatnya. Sementara pendosa ini menundukkan wajahnya karena malu kepada ahli ibadah. Yang mana Allah naungi, yang mana Allah berikan kasih sayang. Sang pendosa ini karena dia malu dengan dosanya, dan Allah membenci orang yang suci ini karena dia sombong dengan kesuciannya. Gak boleh kita lakukan demikian.
Jadi kembali lagi, kalau mau menjadi wanita yang solehah di zaman sekarang, kita punya sifat malu. Namun kita manusia biasa, kadang-kadang kita buat dosa, betul. Tapi orang yang punya sifat malu, dia akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malu di hadapan Allah. Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita dipuji-puji manusia, Allah tutup aib kita di depan mata manusia. Namun masih kita durhaka kepada Allah, masih kita maksiat kepada Allah, nggak tahu diri kita ini manusia. Betul nggak teman-teman sekalian? Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Allah tutup semuanya di hadapan manusia. Orang-orang lihat, wah solehah ya, orang baik ya. Mereka itu nggak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Kalau Allah buka siapa diri kita, orang-orang akan malu. Orang-orang akan jijik dan benci kepada kita. Allah tutup aib kita. Makanya selayaknya kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau jadi wanita yang salehah di zaman sekarang, sifat yang harus dimiliki adalah malu. Malu itu bukan malu berprestasi. Ini jangan salah nih. Ada orang malu nggak mau berprestasi, malu nggak mau baca Quran, malu nggak mau begini, bukan. Malu dalam melakukan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi kalau mau jadi wanita-wanita yang salehah, maka milikilah rasa malu. Termasuk 3, mau jadi wanita-wanita yang salehah adalah rajin dalam menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, perempuan-perempuan itu harus cerdas. Paling tidak kita bisa menjadi partner berbicara yang menyenangkan untuk suami kita karena kita penuh ilmu. Betul nggak? Suami kita keluar, udah dapat ilmu banyak sekali. Ibu rumah tangga juga harus berilmu. Jangan sampai suami pulang ke rumah nggak nyambung pembicaraan dengan kita. Bukan berarti kita di rumah kita nggak bisa mendapatkan ilmu. Ilmu itu nggak harus S1, S2, S3, nggak harus. Tapi teman-teman rajin membaca, rajin mendengarkan, rajin datang ke majelis-majelis ilmu. Itu juga bagian dari menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 kalau saya tidak salah. Orang-orang yang beriman dan berilmu Allah tinggikan beberapa derajat. Jadi wanita-wanita yang menyenangkan itu tidak hanya cantik dipandang, tapi juga ketika berbicara dia berbobot, berisi. Makanya agama kita ketika surah pertama kali turun Al-Alaq, kita disuruh untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kita disuruh baca dan baca. Makanya untuk para penghafal Quran juga tidak hanya baca dan tidak hanya hafal, tapi juga memahami, mentadaburi, menghayati. Begitu pula dengan kita. Jadi kalau mau jadi wanita yang saleh adalah dengan ilmu. Ilmu beda sekali, orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu itu berbeda. Kita butuh ilmu untuk menjadi partner yang baik untuk suami kita. Kita butuh ilmu untuk menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kita. Betul Bu? Bagaimana sesuatu yang kosong bisa mengisi yang lain, teman-teman sekalian. Anak-anak kita sudah hafal Quran sekian-sekian. Masa ibunya belum belajar Quran? Anak-anak kita itu PAUD udah hafal juz amma itu biasanya, juz 30. Biasanya begitu. Kelas 1, kelas 2 udah banyak hafalannya. Ibunya juga harus seperti itu. Kadang-kadang kita jadi semangat belajar karena kita lihat anak-anak kita lebih pinter daripada kita ya, lebih luar biasa. Masya Allah. Begitu. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Terus menerus. Beda orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih contohnya, perbedaan orang berilmu dan orang tidak berilmu. Ada orang yang membunuh 99 orang. Kisah ini terkenal dan masyhur, teman-teman sering dengar. Dia bunuh 99 orang, dia mau hijrah, dia mau berubah, dia menjadi orang baik. Dia datang kepada ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, tolong, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah bunuh 99 orang, aku mau berubah, mau bertobat. Kata ahli ibadah, nggak bisa. Dosamu sudah terlalu banyak. Engkau nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 99 orang kau bunuh. Bagaimana bisa? Pembunuh ini marah. Akhirnya dibunuhlah ahli ibadah itu. 100 orang genap dia bunuh. Kemudian orang yang membunuh 100 orang ini datang kepada orang berilmu. Orang berilmu yang bijaksana. Aku sudah bunuh 100 orang. Bisakah aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata orang berilmu ini dengan kepandaiannya, dengan ilmunya dia katakan tentu saja bisa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah nggak pernah bilang dalam Al-Quran, wahai pembunuh, wahai penzina, wahai pemabok, wahai pencuri, nggak pernah. Az-Zumar 53 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan kalimat yang santun, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Allah panggil dengan panggilan yang santun kok, wahai orang-orang yang melampaui batas. Allah nggak bilang wahai istri yang durhaka, wahai istri yang suka marah-marah, nggak bilang begitu. Wahai apalagi? Tukang mengeluh dan yang lain-lain nggak bilang. Allah bilang wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Santun dan lembut sekali perkataan Allah Subhanahu wa taala untuk kita para pendosa. Maka ahli ilmu ini atau ulama ini, orang yang berilmu ini mengatakan kau bisa diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat engkau pindah tempat. Pergaulanmu yang kemarin tidak baik, engkau akan mudah berbuat buruk. Maka pindah tempat, hijrah tempat, ganti dengan orang-orang baik di sekelilingmu. Maka ketika orang itu pindah di tengah perjalanan meninggal dunia, maka malaikat azab dan malaikat rahmat saling berebut membawa orang ini. Kira-kira siapa yang berhasil membawa orang ini? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, aku harus bawa orang ini, aku berhak membawa orang ini. Kata malaikat azab, aku yang berhak membawa dia. Karena dia itu sudah banyak membunuh orang, 100 orang. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah berniat baik untuk jadi orang baik. Kata malaikat azab, tapi baru niat, belum dilakukan. Dia udah bunuh 100 orang loh, udah terlalu banyak. Maka yang menang siapa? Malaikat rahmat. Kenapa? Masya Allah dalam agama ini. Ketika kita berbuat kebaikan, baru niat, Allah berikan satu pahala, satu kebaikan. Dan kalau kita melakukannya kebaikan itu, kita mendapatkan 10 sampai 700 kali lipat pahala atau kebaikan kita. Kalau kita melakukan dosa, baru niat tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan, dinilai sebagai satu kejelekan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Betapa Allah Maha Pengasih lagi Allah Maha Penyayang. Jadi kembali lagi, menjadi wanita-wanita yang salehah adalah wanita-wanita yang berilmu, teman-teman sekalian. Harus menjadi orang-orang yang berilmu. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada akhlak yang mungkin kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai seorang istri maupun sebagai ibu ataupun sebagai anggota masyarakat maupun sebagai hamba Allah, adalah sifat lemah lembut. Itu penting sekali teman-teman sekalian. Istri yang penyayang, yang berkata santun di hadapan suaminya. Kadang-kadang saya kalau bertobat kepada Allah, Bu, minta ampun kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah. Karena menjadi istri yang tidak baik di hadapan suami dengan perkataan. Saya mengakui kesalahan saya, ya Allah. Kadang-kadang saya nggak sabar, kadang-kadang saya bermuka masam, ya Allah. Kadang-kadang saya tidak baik tutur kata dengan suami, ya Allah. Kadang-kadang saya mengabaikan suami, ya Allah, pada saat beliau berbicara, ya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuntut orang lain untuk berubah. Kita jadikan diri kita berubah terlebih dahulu. Maka akhlak yang harus dimiliki wanita-wanita yang salehah adalah dia yang lemah lembut kepada suaminya. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini pada orang-orang yang beriman, apalagi kepada suami kita sendiri. Karena tutur kata yang baik itu dianggap sebagai sedekah, teman-teman sekalian. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma, dan jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lisan kita ini lisan yang baik kepada suami kita, kepada anak-anak kita, insyaallah. Begitu teman-teman sekalian, kita tahu sama-sama Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa Rasulullah banyak sekali melihat para wanita dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas penghuni neraka itu adalah para wanita. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa para wanita banyak sekali di neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, disebabkan karena kekufuran mereka, tidak bersyukurnya mereka. Apakah wanita-wanita itu tidak bersyukur kepada Allah? Bukan. Kekufuran mereka, tidak bersyukurlah mereka kepada kebaikan-kebaikan yang suaminya berikan kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, ya, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat dia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya dia berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dari dirimu. Inilah wanita-wanita penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wanita-wanita yang tidak bersyukur, wanita-wanita yang banyak mengeluh, wanita-wanita yang menganggap suaminya semuanya buruk, padahal dia pun buruk. Tidak berkaca tentang dirinya sendiri. Dia banyak menuntut, dia tidak introspeksi diri. Jadi inilah yang tidak diperkenankan, bahwa kita mau jadi wanita-wanita akhir zaman yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hujan setahun benar-benar tidak teranggap hanya karena adanya kemarau sehari. Itu pepatahnya tuh. Hujan setahun kebaikan yang banyak nggak dianggap, hilang gara-gara kemarau sehari, gara-gara keburukan yang sekali. Maka Ibnu Qudamah beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni, disebut kecantikan adalah cantik itu menenteramkan jiwa dan menundukkan pandangan suami. Artinya dia
bersifat sangat baik, sangat cantik di hadapan suaminya, itu akan menyempurnakan rasa cinta suami pada dirinya. Dan jadilah wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat penyayang, ya. Demikian, dengan begitu suami-suami akan merasa tentram pada dirimu, dan suami-suami akan terus berada di sisimu. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan sifat fitrahnya memang perempuan itu lemah lembut, namun kadang-kadang ada aja kita error ya Bu ya. Kadang-kadang error kita. Kadang-kadang kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Percayalah, setiap orang yang berbuat keburukan nggak perlu capek-capek kita membalasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha lihat, Allah Maha tahu, Allah Maha teliti, Allah Maha membalas dalam setiap perbuatan buruk. Tugas kita adalah minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk suami lain, suami kita. Kita berbuat baik bukan untuk orang lain, bukan. Kita berbuat baik untuk diri kita sendiri karena kita sayang sama diri kita sendiri. Betul, Bu? Kalau kita berbuat jahat, saya balas kamu ya. Kamu bisa begitu, saya juga bisa begitu. Jangan main-main sama saya. Kalau kita melakukan hal itu juga kita sedang jahat. Bukan jahat sama dia, bukan. Kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Karena zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah. Zalim pada orang lain, yang berbuat jahat pada orang lain. Zalim pada diri sendiri, karena kita menyakiti diri sendiri, karena kita berbuat dosa. Setiap kali kita berbuat dosa dan berbuat kejahatan, kita sedang aniaya pada diri kita sendiri. Kita harus sayang. Sayang ini jangan sampai dijeblosin ke api neraka, ya kan Bu? Jangan sampai kita ini dijebloskan ke api neraka. Kita sayang sama diri kita. Dia buat dosa, urusan dia. Urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya mau jadi orang baik. Saya mau jadi wanita baik, saya mau jadi wanita yang salihah. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang dilakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang dilakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Jadi nggak usah susah-susah. Balas-balas orang tuh nggak usah susah-susah. Kadang-kadang kita mau balas dendam, balas ini, balas itu. Kamu bisa begitu, saya juga bisa begitu misalnya. Enggak, kita enggak begitu. Kehidupan kita sangat singkat, Gak ada waktu untuk main-main dan gak ada waktu untuk zalim pada diri sendiri. Makanya Nabi Yunus alaihissalam itu doa ketika di dalam perut ikan, menzalimi diri sendiri, berbuat aniaya pada diri sendiri. Apa doanya beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri sendiri. Aku pernah melakukan sebuah dosa, pernah melakukan sebuah keburukan. Jadi mudah-mudahan ceramah singkat ini memberi gambaran kepada kita teman-teman sekalian bahwa resum saya pada hari ini, wanita di satu sisi dia fitnah dunia, sangat dahsyat fitnahnya. Makanya Allah suruh kita untuk yudunina alaihina min jalabibihinna dzalika adana ifrafna fala yudain. Al-Ahzab 59. Allah suruh kita untuk pakai jilbab. Untuk Allah katakan ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu, menjadi wanita-wanita yang terhormat. Di satu sisi kita punya peran sebagai sebaik-baik wanita, ratunya para bidadari-bidadari surga yang punya sifat-sifat yang harus kita hindari dan punya sifat-sifat yang harus kita jalankan, yaitu punya sifat malu, punya sifat yang senantiasa penyayang, lemah lembut, senantiasa menuntut ilmu, punya sifat apa lagi tadi Bu? Yang pertama tadi? Ya, wanita-wanita yang betah di rumah, tidak keluyuran kemana-mana. Wanita-wanita yang senantiasa menjaga harta suaminya, diri suaminya. Suaminya pergi, suami rasa aman dengan istrinya. Karena kita adalah pemimpin bagi rumah kita, untuk anak-anak kita, di rumah kita. Maka dengan demikian insya Allah kita menjadi perempuan akhir zaman yang sebaik-baiknya. Kata Rasulullah terakhir, wanita-wanita bisa masuk surga dengan jalan tol, ya, bisa masuk surga di pintu mana saja yang mereka hendak masuki, silakan, selama dia melakukan 4 hal. Yang pertama adalah dia sholat 5 waktu, kemudian yang kedua dia puasa di bulan suci Ramadan, taat kepada suami selama suami menyuruh kepada ketaatan, kepada kebaikan, dan menjaga diri suami, menjaga diri ketika suami kita tidak ada. Taat pada suami harus, tapi ada tapinya. Taat pada kebaikan-kebaikan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Oleh karena itu para perempuan-perempuan butuh ilmu. Karena mohon izin, kadang-kadang ada laki-laki yang mengatakan otoriter, ada. Kadang-kadang ada begitu. Ada laki-laki yang mengatakan kamu harus patuh sama saya. Wanita soleh itu patuh, taat pada saya, harus ikut semua kata saya. Betul. Kita taat pada suami, tapi yang mana dulu yang harus ditaati? Betul Bu? Dan itu bisa kalau kita belajar, kalau kita berilmu, kita akan bisa berargumen. Betul, saya harus taat kepada kamu, betul. Kepada ayah, betul. Kepada suami, betul. Tapi kalau kamu menyuruh saya melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, saya tidak bisa taat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Perempuan-perempuan yang berilmu mampu berargumen dengan baik, dengan santun seperti itu insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita.
tidak mudah menjadi seorang wanita salihah di zaman yang sekarang. Ada berbagai macam godaan, saya menyingkatnya dengan 4F. Pertama, ada fun, ada senang-senang, ya kadang-kadang kita senang-senang, kita lupa waktu. Ada food, ada makanan, kadang-kadang kita nggak memperhatikan ini makanan dari harta yang halal atau harta yang haram. Karena kalau haram, Allah nggak akan dengerin doa kita. Allah nggak akan kabulkan doa kita. Kemudian fun, food, kemudian ada fashion. Hati-hati dengan fashion. Fashion, kadang-kadang kita disuguhi pakaian ini, pakaian itu, pakaian ini, pakaian itu. Padahal wanita-wanita Islam dia punya jenis pakaiannya sendiri. Ada fun, fashion, ada food, apalagi tuh satunya lagi. Ada Facebook atau sosial media. Itu juga ujian dahsyat untuk para wanita. Ini tuh bisa kecanduan loh Bu. Hati-hati. Makanya anak-anak yang ada di pesantren atau para penghafal Quran ini tuh racun banget, nggak boleh. Ini hanya dikasih pada hari Ahad, itu pun kalau sudah mencapai target hafalan. Karena kita akan kecanduan. Padahal 24 jam teman-teman kita di pesantren itu bisa menghafalkan minimal sehari 4 halaman Al-Quran. Bayangkan betapa terbuang-buangnya waktu kita hanya dengan gadget-gadget. Kadang-kadang gadget untuk kerja, untuk bisnis boleh, tapi ada waktu dengan gadget, ada waktu untuk Quran juga. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai hari ini baru gadget, Qurannya belum nih, jangan sampai begitu tuh. Ada yang belum memulai dengan Quran pada hari ini, hari-harinya? Kalau gadget, udah semuanya. Kata guru saya, awali hari dengan Al-Quran, awali hari dengan membaca Al-Quran. Karena setelah itu kita akan sibuk. Jadi awal hari itu dengan Al-Quran. Semoga dengan menjadi wanita yang salehah yang berpegang kepada Quran, hudalinnas, hudalil muttaqin, Quran menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dengan baca Quran, Allah berikan hati yang tentram. Dengan baca Quran, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dengan baca Quran, Allah berikan petunjuk kepada kehidupan kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua menjadi wanita-wanita yang salihah dan menjadi ratunya para bidadari syurga insyaAllah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya pada hari ini menayangkan satu buah video wisuda, yang mana video ini diikuti oleh 70 anak-anak para penghafal Quran. Kami memberikan beasiswa untuk para penghafal Quran yang akhwat khususnya yang yatim piatu mu'alaf du'afa, mereka belajar gratis. Banyak dari mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Di sini ada gambar di mana saya memeluk seorang anak perempuan dan saya katakan orang tua kamu adalah kita semua karena dia tidak pernah lihat ibunya. Qadarullah dia berhasil menghafalkan 30 juz mutkin sekali duduk tasmi' duduk sekali duduk dia bisa melafalkan Al-Qur'an 30 juz. Maka biasanya yang mutkin 30 juz itu di Maskal Hufaz ada beberapa orang yang kami berangkatkan umrah. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau berangkat umroh. Saya kaget, kenapa? Karena saya mau tukar hadiah itu dengan biaya saya ke Malaysia untuk jemput ibu saya. Sudah 14 tahun tidak ketemu ibu saya. Sudah 12 tahun tidak ketemu ibu saya katanya. Saya nggak pernah lihat ibu saya semenjak saya kecil itu. Ibu saya pergi nggak pulang-pulang. Saya mau jemput ibu saya katanya. Akhirnya hadiah umrah itu kita tukarkan dengan hadiah pergi ke Malaysia untuk jemput ibunya. Qadarullah beberapa minggu yang lalu ada video di-share dalam grup kami. Kami menyebut diri kami sebagai pelayan Al-Quran. Beliau tidak hanya menjemput ibunya ke Malaysia tapi berhasil mengembalikan ibunya pulang ke Indonesia dan bersama dengan dia. Wasilah Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat ini dan kemudian sambil kita berdoa, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Kita berdoa agar Allah karuniakan kita dan anak-anak kita menjadi para ahlul Quran, keluarganya Allah insyaallah. Silakan dilihat video. Baiklah, Ibu dan Uma serta tamu undangan, sebelum kita mengakhiri majelis kita pada siang hari ini, kita terlebih dahulu menutup dengan doa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ridha lillahi ta'ala ila hazihi niyah fi hazihil majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم جملنا بالعافية والصحة والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا بمجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair untuk seluruh sedekah. Mungkin juga ada para bapak di luar sana yang menyumbang, terima kasih. Alhamdulillah, harta yang disedekahkan 100% ditransfer langsung ke rekening Yayasan Pesantren, tidak dipotong dengan apapun, semuanya digunakan untuk pembiayaan Quran dan pengembangan dakwah Al-Quran. Terima kasih telah percaya kepada kami dan doakan perjuangan kami dalam dakwah Quran ini ya Bu. Dan semoga Allah bimbing langkah kita untuk jadi perempuan wanita-wanita yang salehah dengan begitu banyak kesalahan dan kekurangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.